Jiang Fei, mahir dalam kekuatan bela diri, membalikan langit dengan satu tangan, dan menstabilkan alam semesta. Itu menggambarkannya dengan sempurna. Saat rencana butuh penekanan bela diri, dia akan bertindak. Kakak senior, reaksimu masih sangat cepat. Itu karena aku tahu kau bocah tidak jujur. Mao Jian, keterampilan mencuri tak tertandingi. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dia curi. Leo, kau tidak diizinkan meniru diriku. Teknik penyamaran adik junior masih sangat cerdik. Leo, master penyamaran, dan master peretas. Semua dukungan teknis dan pengumpulan intelijen sepenuhnya ditangani olehnya. Kak. Baik Kian, rangkaian teknik pesona milikmu ini jangan gunakan padaku. Kakak King, kali ini, jebakan macam apa yang kita jalankan? Kepala Desa Lijia dan putranya. Kali ini aku ingin memancing kedua orang yang pergi ke kota itu, kembali ke lubang desa. Aku ingin mengatur rencana besar yang ada di sana saat itu, untuk semua orang di Desa Lijia. Kakak King, orang-orangnya sudah ditemukan. Lanjutkan seperti yang dibahas. Tas ini. Saya melihatnya lebih dulu. Kau ingin merebutnya kan? Kau tahu siapa saya? Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku memilikinya sekarang. Jadi itu milikku. Saya kepala desa. Kepala desa. Aku tuan kota. Jangan paksa saya cari orang untukmu. Mata uang asing. Uang macam apa ini? Kita harus pergi ke bank untuk menukarnya. Sungguh merepotkan. Uang macam apa? Saya mengenali mata uang asing. Bawa ke sini biar saya lihat. Dolar Amerika. Dolar Amerika asli 100%. Kita dapat rezeki nomplok kali ini. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberimu 5.000 yuan. Dan kau berikan tas ini padaku. Saya akan menukarnya di bank. Masalah ini, biarkan saja. Bagaimana? Ikan sudah terpancing. Ini pasti setidaknya 10.000 kan? Kau hanya memberiku 5.000. Itu tidak akan berhasil. Kalau begitu katakan, berapa banyak yang kau inginkan? 20.000. 20.000. Mengapa kau tidak merampok saja? Bagaimana kalau begini? 15.000. Bagaimana? Itu cukup banyak. Gadis ini bilang 1 bukan 2. Itu 20.000. Baiklah. 20.000 saja. Kalau begitu berikan uangnya padaku. Biar saya beritahu sesuatu. Saya datang ke kota untuk mengurus urusan. Uang ini tidak ada pada saya. Ada di hotel. Kenapa tidak ikut ambil denganku? Kembali ke hotel bersamamu. Aku seorang gadis. Kembali ke hotel bersamamu. Bukankah itu seperti masuk sarang harimau? Apa kau pikir aku bodoh? Kalau begitu bagaimana kalau begini? Akan meninggalkan dokumen ini sebagai jaminan. Kau ambil uangnya. Kau berikan tas itu padaku. Lalu setelah saya membawa uangnya, kau kembalikan dokumen itu padaku. Hanya beberapa lembar kertas bekas ini. Apa yang kalian para wanita tahu? Ini adalah dokumen tuan kota yang dikeluarkan oleh untuk saya. Jika dokumen ini hilang, 10 nyawa tak cukup ganti rugi. Lalu, kapan kau akan kembali? Hotelnya agak jauh dari sini. Butuh 10 menit berjalan kaki. Tidak mungkin. Hanya 5 menit. 5 menit kalau begitu. Saya akan lari kembali. Berikan uangnya padaku. Begitu saja.
Tunggu saya. Jika kau tidak kembali dalam 5 menit, aku akan membakarnya. Setidaknya 10.000 dolar Amerika, ditukar lebih dari 80.000 mata uang negara Siap. Dapat rezeki nomplok. Kita mendapat untung besar. Rencana implementasi proyek utama Desa Lijia. Sudah kuduga ini Desa Lijia. Kakak Cingking, jika dia pergi ke bank tukar uang itu, dan mengetahui uang di dalamnya palsu, apa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya, aku hanya memberinya waktu 5 menit, dari saat dia tarik uang sampai berlari kembali. Dia tak punya waktu berpikir. Bagaimana jika dia tidak kembali kalau begitu? Apa yang dipegang Kak Cingcing adalah milik dokumen penting Desa Lijia. Berani tidak bawa uang tebus. Li Enping awalnya ingin merampok kita, tetapi dia menyadari ada banyak uang di dalamnya. Itu sebabnya dia bersedia mengeluarkan uang itu. Dia masih punya sedikit otak, tapi dia berani menggunakan dokumen sepenting ini milik Desa Lijia. Sebagai jaminan, dia sudah lama. Hatinya dihitamkan oleh keserakahan. Tidak perlu khawatir. Tunggu saja. Selain itu, aku baru saja melihat, ini adalah proyek besar, pembongkaran dan rekonstruksi Desa Lijia. Dia benar-benar berani menggunakan proyek ini sebagai jaminan. Dan itu sudah ditandatangani dan dicap. Dicatat ini satu-satunya salinan. Jika dia kehilangan dokumen ini, aku melihat kursi kepala desa miliknya. Dia bisa lupakan untuk memakainya. Kakak Cingking, kau benar-benar mampu. Nah, lihat siapa yang bertindak. Tapi kakak senior, Li Enping itu mengaku sebagai kepala desa. Kita belum tahu itu benar atau salah. Apakah kita benar-benar ingin melawannya? Yang sedang kuhadapi adalah kepala desa. Hanya saja saat ini, kita tidak boleh mengekspos diri kita itu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan rencananya. Jamin dia seperti orang bisu minum jamu pahit. Orang bisu makan ramuan pahit. Merasa pahit tapi tak bisa bicara. Tunggu. Apa maksudmu, Kak? Leo, sisa pekerjaannya terserah padamu. Saya mengerti. Kakak Cingking, tunggu. Anda mengerti apa? Apa maksud kalian semua? Perhatikan dan belajar dengan baik. Baiklah, waktunya hampir tepat. Si bodoh itu akan segera kembali. Apakah kau membawa uangnya? Saya punya. Untukmu. Di mana dokumennya? Dokumen apa? Apa maksudmu? Saya memperingatkanmu. Jika dokumen ini hilang, saya akan membunuhmu. Jangan gugup. Uang di satu tangan. Barang di tangan yang lain. Aku tidak menyangka bahwa kamu cukup bisa dipercaya. Tentu saja. Aku tetap kader. Kalau begitu selamat bekerja sama. Sampai jumpa. Apakah berhasil atau tidak? Saya mati karena cemas. Mengapa kamu panik? Apakah hanya kamu yang khawatir? Saya hanya khawatir kakak senior bermasalah. Apakah hanya kamu yang khawatir? Kita The semua film cemas, was baiklah. translated and narrated by M Media. Dia kembali. Leo, sekarang giliranmu untuk beraksi. Tidak masalah. 3 tembakan meriam di luar gerbang kamp. Itu dia. Baru saja dompet saya. Tepat setelah saya menabraknya. Menghilang. Dia pasti mencuri dompet saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Tenang, lepaskan saya. Mengapa kau menangkap saya? Bicara, mengapa kamu mencuri dompet seseorang? Mencuri dompet seseorang. Mencuri dompet siapa? Saya tidak mencurinya. Dia bilang dia tidak mencurinya. Tidak mungkin. Baru saja digan. Dia satu-satunya yang saya temui. Dompet saya. Dia pasti mencurinya. Omong kosong. Saya sama sekali tidak mencurinya. Saya sangat menyarankan menggeledahnya. Menggeledah saya. Gawat. Jika ketahuan, bukankah itu akan menjadi akhir? Lepaskan aku. Mati dengan patuh. Pergi geledah dia, pergi geledah. Tolong lihat apakah ini milikmu. Itu benar. Lihat. Ini adalah
paspor. Kalau begitu kamu mencuri dompet itu. Tidak. Bukan. Pak polisi, saya menemukan dompet ini. Berencana membawanya ke kantor polisi. Teman saya. Baru saja, adalah aku. Salah paham pada Anda. Saya minta maaf. Sampai jumpa. Permisi Tuan. Itu semua salah paham. Terima kasih atas kejujuran mengembalikan barang hilang. Uangku. Untungnya saya tidak gagal dalam misi. Kak Ching Ching. Lalu bagaimana dengan Putra Li Enping? Bagaimana kita harus menghadapinya? Li Wei Putra Li Enping, serakah akan uang dan penuh nafsu. Dan terlebih lagi, dan sangat sombong serta angkuh. Kakak King King, jebakan macam apa yang harus kita gunakan? Mencari anak dengan bayaran tinggi. Mencari anak dengan bayaran tinggi. Mas berat demi mencari kematian. Penipuan sesederhana itu, akankah bajingan itu termakan umpan? Dia pasti akan. Li Wei Putra Li Enping. Wanita ini benar-benar menarik. Benar saja. Gadis milik pria kaya seperti ini. Baik Kian putri pengusaha kaya Ao Cheng. Berumur 30 karena suami mandul. Secara khusus datang ke Jiangcheng, mencari anak dengan bayaran tinggi. Sekarang mencari seorang pria yang tulus dan sehat untuk memenuhi mimpinya. Hadiah 5 juta. Itu wanita itu. Masyarakat macam apa ini? Masih ada yang percaya penipuan cari anak laki-laki dengan uang besar. Foto wanita ini mungkin sudah di Photoshop, kecuali aku melihatnya secara langsung. Kalau tidak, siapa yang akan percaya? Robek-robek. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kakak King King. Li Wei ini masih belum menelepon. Apakah ada yang salah? Jangan khawatir. Permisi. Apakah Anda pengacara Nona Bai Kian? Benar sekali. Saya adalah pengacara Nona Bai Kian. Bisakah kita bicara tatap muka? Baiklah, mari kita bertemu dan bicara. Saya sangat menyesal. Penampilan kalian bertiga tidak memenuhi standar. Halo Tuan Li. Saya adalah pengacara Nona Bai Kian. Nama belakang saya Mu. Halo pengacaramu. Saya tidak menyangka pengacaramu. Wanita secantik ini. Terima kasih atas pujiannya. Namun, bukankah kita mungkin pernah bertemu sebelumnya? Tuan Li, cara Anda mendekati orang agak klise. Tuan Li, mengapa tidak bahas urusan utama dulu? Benar. Mari kita bahas urusan utama dulu. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat. Penampilan Anda telah mendapat persetujuan saya.
Ini adalah informasi pribadi Nona Bai Qian, dan juga kontrak yang akan ditandatangani sebentar lagi, beserta perjanjian kerahasiaan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada saya kapan saja. Ya, syarat-syarat ini benar-benar bagus. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, ikuti saya. Masih ada 42 tes. Bagaimana? Berapa banyak? 42 tes. Apakah Anda pikir Nona Bai Qian akan menerima sembarang pria? Tunggu. Kondisi fisik Anda cukup baik. Semua indikator telah memenuhi standar. Tidak, yang disebut rumah sakit tadi itu, tempat sekecil itu. Bagaimana ia punya banyak prosedur aneh? Kami menyewa tempat itu sendiri. Itu adalah rumah sakit palsu yang kami dirikan. Tentu saja itu kecil. Mao Jian dan krunya. Jika mereka tidak menyulitkan Anda sedikit, bagaimana Anda akan mempercayainya? Tes ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jangan khawatir. Itu adalah rumah sakit swasta dengan kerahasiaan tinggi. Baiklah. Bukankah Anda bilang saya memenuhi standar? Kalau begitu, bisakah saya bertemu Nona Bai Qian sekarang? Belum. Ada satu yang terakhir. Perjanjian kerahasiaan. Dan Anda harus membayar deposit sebesar 50.000. Bajingan. Sudah kuduga, aku tahu hal baik seperti ini yang jatuh dari langit tidak akan pernah menimpaku. Dasar wanita sialan, kau berani menipuku. Kau benar-benar punya nyali. Tuan Li, apa maksud dari semua ini? Aset keluarga lebih dari 100 juta. Hubungan yang tidak bahagia. Suami tidak bisa punya anak. Namun kau menuntutku bayar deposit 50.000. Kau benar-benar mengira aku bodoh ya? Tuan Li, mohon jangan terlalu gelisah. Anda sendiri yang secara aktif mencari kami. Jika Anda tidak mempercayai kami, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami melakukan tes untuk Anda, yang juga menelan biaya yang signifikan. Tentu saja. Tentu saja apa? Anda juga bisa memilih untuk tidak mempercayai kami. Ini tidak akan merugikanmu. Anggap saja, kami memberi Anda pemeriksaan fisik gratis. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan. Setelah Anda memutuskan, cukup hubungi nomor di atas. The film was translated and narrated by M Media. Ikuti wanita yang baru saja pergi itu. Lihat kemana dia pergi dan siapa yang dia temui. Ya. Mu Qingqin. Kakak, seseorang mengikutimu. Saya sudah tahu itu. Jangan khawatir. Saya sudah membuat pengaturan. Kakak, ingat pulang makan malam setelah kerja. Ingatlah untuk membawa rekan-rekan Anda juga. Aku harus pergi. Ingat, sampai jumpa. Adikmu benar-benar cantik. Kau harus mengenalkannya pada kakakmu di sini. Bukankah itu adikmu? Kak Cing Cing, tidak ada hal tak terduga yang terjadikan. Tidak. Hanya sedikit kesalahan. Xiaoyu, apakah semuanya sudah siap? Kakak Qingqin, harap tenang saja. Itu sudah disiapkan sejak lama. Kalau begitu selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilanmu. Apel, kau serius? Dia adalah adik petugas itu. Benar sekali. Aku melihat dia dan dua petugas saling menyapa. Mereka tampak sangat akrab. Seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, mari kita kembali dulu, ya. Setelah kita tangani Li Wei ini, langkah kita berikutnya dalam rencana adalah Desa Lijia. Kakak Qingqin. Li Wei.
Halo, firma hukum internasional Feihi. Halo, saya ingin bertanya, apakah pengacaramu Kinkin dari firma Anda ada? Mohon tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda. Halo, saya mohon maaf atas penantiannya. Pengacaramu Kinkin saat ini sedang dalam perjalanan bisnis. Boleh saya tahu apa keperluan Anda menemuinya? Lupakan saja. Dia menutup telepon. Bajingan itu. Sudah kuduga dia tidak terlalu mempercayai kita. Kemudian, kita akan meningkatkan tekanan padanya. Jangan khawatir Kak Cing Cing. Aku sudah menyiapkan segalanya. Halo Tuan Li. Pengacaramu. Sebelum menyetujui transaksi ini, saya ingin bertemu Nona Bai Kian terlebih dahulu. Anda ingin bertemu Nona Bai? Baiklah. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Dia ada di sini. Halo Tuan Li. Ini adalah Nona Bai Kian. Tuan Li. Tuan Li. Halo Nona Bai, saya Li Wei. Nona Bai jauh lebih cantik daripada di foto. Terima kasih. Tangan wanita ini benar-benar lembut. Andai saja aku bisa mencobanya. Tuan Li. Tuan Li. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara? Bagus, duduk. Sepertinya, Tuan Li sudah mengambil keputusan. Namun bagi seseorang secantik Nona Bai, mengapa dia menggunakan metode mencari anak demi kompensasi besar untuk menyelesaikan masalahnya? Tuan Li, mungkin Anda tidak tahu. Sejak suami Nona Bai Kian menjadi mandul, lalu mulai menindasnya. Ini menyebabkan The film was dia memiliki translated penolakan yang and narrated terus-menerus by terhadap M dia. Media. Begitu dia menyentuh seorang pria, dia merasa mual dan ingin muntah. Pantas saja. Dia. Situasinya persis seperti yang dilihat oleh Tuan Li. Jika Anda kepada kami terus tidak percaya, maka kami tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Nona Bai, mari kita pergi. Kak Cing Cing. Jika mitranya adalah Tuan Li, saya bersedia. Tunggu sebentar. Tuan Li, apakah ada hal lain? Aku tentu saja bersedia membantu Nona Bai. Tapi uang ini, Tuan Li, ini adalah batas akhir kami. Kami sama sekali tidak bisa menyerahkan Nona Bai kepada pria yang tidak bertanggung jawab. Kak Cing Cing, tolong wujudkan ini untuk kami. Tuan Li, Perjanjian kerahasiaan. ini adalah kontraknya. Saya pribadi dan Nona Bai masih sangat berharap agar Anda dapat menandatangani kontrak ini. Bagaimanapun juga, Anda saat ini adalah satu-satunya yang bisa melakukan kontak fisik dengan Nona Bai. benarkah begitu? Saya akan kembali dan memikirkannya. Baiklah, kalau begitu. Kami akan menunggu balasan Tuan Li. Kian, kau harus menungguku. Ya, aku akan menunggumu. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku. Tunggu aku.
Ini tidak cukup. Halo ayah. Pinjami aku uang ayah. Apel. Tidak. Mengapa ayah kembali ke desa? Jika ayah tak mau jangan pinjamkan. Mengapa ayah berteriak? Ini seperti uang itu dicuri. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu. Halo. Kakak Xian. Saya Xiao Wei. Xiao Wei. Kakak Xian manajemen gudang. Ada perlu apa denganku? Tidak ada apa-apa. Bukankah ada cara untuk menghasilkan uang? Aku ingin mencarimu kakak Xian untuk mendiskusikannya. Cara apa? Kau bocah. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Dan lihat orang macam apa dirimu, sampai wanita kaya akan menyukaimu. Berhati-hati, agar tak ditipu penipu. Jangan khawatir kakak Xian. Orang yang ingin menipuku Li Wei belum lahir. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar berani menipuku, aku akan membiarkan kedua wanita itu tahu mengapa bunga-bunga begitu merak. Kakak Xian, kau tidak tahu, tangan wanita itu sangat lembut. Lihat wanita itu. Bukankah itu wanita kaya yang kau sebutkan? Tidak. Bukankah dia bilang tak bisa biarkan pria menyentuhnya? Dia merasa mual dan ingin muntah setiap kali disentuh. Bukankah ini sudah jelas? Kau baru saja ditipu oleh seseorang. Bajingan. Berani menipuku. Kita akan menghabisinya sekarang juga. Kenapa kau berhenti mengejar mereka lagi? Mereka praktis bergegas untuk menawariku cara menghasilkan uang. Jika aku tidak memanfaatkannya, bukankah itu bodoh? Apa maksudmu? Harus kau nak. Kau tak bisa tidur dengan wanita itu gratis, tetapi kau juga bisa mendapat untung besar. Tapi izinkan aku mengingatkanmu satu hal. Aku meminjamkanmu uang ini hari ini. Jika kau tak bisa bayar kembali 3 hari dari sekarang, kau tahu apa kemampuanku. Jangan khawatir kakak Xian. 50.000 yuan ini, aku pasti akan membayarmu kembali. Pengacaramu, Nona Bai. Bajingan. Masih berakting di depanku. Baru saja dengan pria liar itu. Dengan pria liar itu seolah-olah. Tunggu saja. Sebentar lagi kau lihat aku menghancurkan kalian berdua. Tuan Li. Mengenai uang jaminan. Pengacaramu. Uang jaminan 50.000 yuan. Aku sudah membawanya ke sini. Aku ingin tahu. Nona Bai, bisakah dia pergi bersamaku hari ini? Saya sangat menyesal Tuan Li. Nona Bei tidak bisa pergi bersama Anda hari ini. Karena masih ada beberapa urusan sebentar lagi. Yang membutuhkan perhatian Nona Bai. Begitukah? Ini? Tuan Li, apa maksud Anda? Apa maksudku? Masih berakting di depanku. Saudara-saudara, biarkan kedua wanita ini tahu konsekuensi menipu kami. Saya ingin melihat siapa yang berani. Jika Anda tidak takut dengan pembalasan kami, silakan saja bertindak. Membalas. Hanya kalian berdua penipu wanita. Mengira bisa membalas dendam padaku. Penipu? Apa yang kami tipu dari Anda? Bukankah ini uang 50.000 yuan? Masih bicara keras meski hadapi kematian. Lihat. Siapa ini? Ada apa? Sekarang tidak bisa berkata-kata? Bukankah kau bilang dia tidak bisa menyentuh pria, bahwa dia merasa mual saat bersentuhan? Kau katakan padaku, siapa pria ini? Tuan Li, saya akui kami menipu Anda. Tetapi kami punya alasan. Bukankah kau baru saja bilang kau tidak menipuku? Kau berubah pikiran begitu cepat. Sebenarnya pria di foto ini adalah suami Nona Bai. Hanya saja dia menderita penyakit mematikan. Jika Nona Bai tidak segera hamil, dia tidak akan mewarisi aset apapun. Selain itu juga akan memengaruhi bisnisnya sendiri.
Ini semua dokumentasi Nona Bai. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa melihatnya. Apa kau pikir? Aku masih akan mempercayaimu. Karena Tuan Li tidak mempercayai kita. Maka, mari kita pergi. Tunggu. Kau pikir bisa pergi setelah ambil uangnya? Itu tidak mudah. Tuan Li, apa maksud Anda? Sekarang, segera beri aku 250.000. Kalau tidak, wanita kejam, kau berani memukulku. Apa yang kau coba lakukan? Kau pikir kau siapa? Apakah kau pantas tidak menghormati nona muda kami? Nona muda, Nona muda, Mengapa kamu di sini? Tuan suruh kami bawa nona muda kembali. Dia bilang, kejayaan keluarga Bai. Tak perlu wanita menanggungnya. begitu banyak pengawal. Mungkinkah wanita ini benar-benar seorang nona muda yang kaya? Tidak mungkin. Tidak ada risiko, tidak ada hasil. Ambil risiko. Bahkan sepeda bisa jadi motor. Ayo lakukan. The film was translated and narrated by M Media. Pengacaramu, aku sudah menandatangani kontrak. Uangnya juga ada di sini. Mengenai masalah yang baru saja kita diskusikan. Saya minta maaf. Tuan Li, kontrak kami diakhiri. Mohon ambil kembali uang Anda. Pengacaramu, uang dalam jumlah kecil ini, itu masalah sepele. Kau dan Nona Bai. Orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kami tidak akan pernah seperti Tuan Li. Melanggar kontrak. Karena Nona Bai sudah setuju. Maka Anda harus kembali dan menunggu kabar. Baiklah, baiklah, baiklah. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa tertipu? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Kalau tak bisa bayar kembali dalam 3 hari, kau tahu apa yang bisa kulakukan? Kakak Xian, jangan khawatir. 50.000 yuan ini, aku pasti akan membayarnya kembali padamu. Li Wei, buka pintunya untukku. Buka pintunya. Tidak. Aku benar-benar tidak boleh tertangkap. Aku tidak boleh tertangkap. Kau membawaku kemana? Kakak Xian. Aku salah. Kakak Xian, ampuni nyawaku. Aku akan membayar kembali sekarang juga. Dalam beberapa hari, aku akan membayarnya kembali. Aku juga ditipu oleh seseorang. Kau ditipu. Apa hubungannya itu denganku? Aku saat itu sudah memperingatkanmu. Itu adalah keserakahan dan nafsumu yang bersikeras memeras mereka. Kakak Xian, aku benar-benar tahu aku salah. Aku pasti akan membayar uangnya kembali secepat mungkin. Aku bisa memberimu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Lakukan. Mengerti? Li Wei, tidak ada yang bisa kulakukan. Orang di belakangku tidak menginginkanmu hidup. Aku minta maaf. Kau punya uang untuk membayar sekarang. Aku masih bisa membayar. Aku akan membawamu mencari ayahku. Ayahku adalah kepala desa. Dia punya uang. Ayo pergi. Sudah beres. Kau pikir aku ini siapa? Ketika aku turun tangan, itu hanya masalah beberapa menit. Setuju. Kerjasama yang menyenangkan. Kakak Xian yang menanganinya.
Uangnya ada di sini. Di mana putraku? Uangnya tidak masalah. Kalau tak ada masalah, kenapa tidak dilepas? Aku minta maaf. Aku tidak bisa melepaskannya. Apa maksudmu? Kau katakan padaku, jika aku sekarang melepaskan putramu, bisakah aku masih pergi desa Lijiamu? Benar, Paman Li. Lalu apa yang Anda sarankan kita lakukan? Jangan khawatir. Begitu aku meninggalkan desa, akan membiarkan putramu kembali. Ayo pergi. Ayah, The selamatkan film was aku. translated Ayah. and narrated by M Media. Jika bukan karena kakak Xian, kami benar-benar tidak akan menemukan desa Lijia ini. Tapi kami tidak menyangka bahwa keluarga Li Anping ini masih menjadi penguasa desa. Lalu Kak Cincing, bagaimana kita harus memasuki desa Lijia? Wajah asing seperti kita, begitu kita memasuki desa, aku takut kita akan diusir. Jangan khawatir, kalau begitu, sesuatu yang dapat langsung membuat kita menjadi penduduk desa Lijia. Kakak Kinkin, apakah ini akan berhasil? Xiaoye. Ayo pergi Kian. Mari kita pergi ke perjamuan. Kin. Kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih. Mari kita berfoto. Ayo tersenyum. Selamat menikah. Terima kasih. Kamu siapa? Kamu tidak mengenaliku. Jiao. Tidak, bagaimana mungkin aku adalah dia? Nilainya sangat buruk. Tebak lagi. Saya tidak bisa menebak. Aku akan memberimu petunjuk. Kita teman sekelas SD dan SMP. Kita semua adalah teman sekelas. Jadi teman sekelas di belakangmu itu, yang selalu menarik rambutmu. Siapa nama orang itu lagi? Deng Xin. Ya, itu dia. Sekarang kamu tahu siapa aku kan? Jika kamu masih tidak bisa menebak, aku akan marah. Arya? Kamu adalah Arya. Kamu akhirnya mengenaliku. Aku segera bergegas kembali. Begitu aku mendengar kamu akan menikah, saya minta maaf. Ada banyak orang selama 2 hari terakhir ini. Saya benar-benar lupa sejenak. Salah. Kamu bukan Li Arya. Li Arya sudah lama pergi ke luar negeri. Siapa kamu? Aku memang pergi ke luar negeri. Apakah itu berarti aku tidak bisa kembali? Kin, apakah kamu masih ingat dulu? Kita pergi memancing. Lalu dia pulang ke rumah dan dipukuli setengah mati oleh keluargamu. Akulah yang ke rumahmu, menyelamatkanmu. Kamu berbohong. Terakhir menangkap ikan cuma Kin dan aku. Siapa sebenarnya kamu? Hari ini adalah hari pernikahan besar Kin. Jika kamu berani membuat masalah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Keluar segera. Aku punya foto. Lihat. Bukankah ini Kin dan aku? Aku benar-benar Li Arya? Benar-benar dia. Mengapa kamu kembali? Aku sangat marah. Kamu benar-benar tidak percaya padaku, memaksaku menjelaskan begitu banyak. Saya minta maaf. Mengapa kamu tidak duduk di sana sebentar? Setelah pernikahan selesai, saya akan datang mencarimu. Baiklah. Kak Cing, bukankah kamu sama seperti kami? Baru saja tiba di desa Lijia. Bagaimana kamu bisa tahu? Begitu banyak. Sebenarnya aku tidak tahu. Aku mengarangnya. Hanya mengarangnya secara acak. Tepat sekali. Ketika kamu masih sekolah. Tidak ada siswi yang rambutnya ditarik cowok di belakangmu. Atau kamu belum pernah memancing di sungai? Sepertinya memang ada.
Biasanya pada saat ini, kita sudah berhasil memasuki desa Ligia. Aku tidak menyangka gadis itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Aku bahkan harus mengeluarkan foto itu. Ngomong-ngomong foto tadi, bagaimana kamu mengaturnya? Aku meminta Liu untuk mengambilnya. Jadi Kak Cincing, kamu sudah siap sejak awal. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Rencana. Pertama kita makan jamuan ini. Aku akan memberitahumu nanti. Kakak King, minuman keras yang mengerikan seperti ini, bisakah kita benar-benar menjualnya? Selain itu kita masih punya. Kita punya begitu banyak. Aku lihat penjual minuman keras palsu sekarang hanya berurusan dengan minuman keras kelas atas. Minuman keras ini, apakah para penduduk desa itu benar-benar akan membelinya? Jangan khawatir. Mereka akan membelinya. Haruskah kita? Paman ketiga, bermain kartu. Paman ketiga list orang penduduk desa. Arya kau kembali berkunjung. Apa yang kau sibukkan akhir-akhir ini? Aku baru-baru ini menjalankan bisnis kecil. Ligi seorang penduduk desa. Bisnis apakah bisnisnya menguntungkan? Arya jika bisnis ini menguntungkan, jangan lupakan, kami orang-orang di desa ini. Ini hanya bisnis kecil. Aku akuisisi pabrik arak King Yuan di kabupaten. Aku menjual kembali minuman keras King Yuan. Aku tahu bahwa pabrik arak King Yuan, bukankah itu bangkrut, dan kau menghasilkan uang. Hati-hati lubangnya habis semua. Kurasa tidak apa-apa. Akhir-akhir ini ada beberapa orang mengumpulkan minuman keras King Yuan. Itu sempurna. Aku masih punya 2 peti arak di sana. Suruh dia ambil yang itu juga. Sudah bertahun-tahun teronggok. Sekarang di desa kita, siapa yang masih minum arak murah ini? Jadi sekarang orang minum jenis arak apa? Mereka minum Mautai, Wulian Ye. Paman ketiga kalian, teruslah bermain. Aku akan mengajak mereka berkeliling. Blokir. Ambil beberapa biji bunga matahari. Kak Cincing, kamu kira mereka akan beli arak kita? Aku melihat mereka barusan. Mereka tidak benar-benar ingin memerhatikan kita. Mereka akan melakukannya. Tidakkah kamu lihat keserakahan mereka barusan? Aku sudah punya rencana. Bos, apakah kau punya? Pabrik arak King Yuan. Ya aku punya. Berapa botol yang kau inginkan? Berapa banyak yang kau punya? Aku akan ambil semua yang kau punya. Baiklah, baiklah, bos. Akan mengambilkannya sekarang juga. Baiklah. Bos, semua arak yang kumiliki ada di sini. Silakan lihat. Benar. Ini araknya. Berapa harganya? Ketika aku pertama kali membeli arak ini, harganya 50 yuan per botol, 280 yuan per peti. Sekarang, karena si bodoh ini datang beli, jika aku tidak memerasnya, bukankah itu akan sia-sia? Semua waktu aku menyimpannya. Bos, arak ini 300 yuan per botol. Terutama karena arak ini. Baiklah. Aku akan mengambil semuanya. Bos, ini kira-kira 4 atau 5.000 yuan. Tolong hitung sendiri dulu. Jika ada kelebihan, anggap saja itu deposit. Lain kali, ketika aku kembali untuk membeli arak King Yuan ini, tolong bantu aku mencarinya lagi. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Bos, aku pasti akan menemukannya untukmu. Baiklah.
Benar, itu. Ini kartu nama saya. Nomor telepon saya ada di sana. Lain kali kamu menemukan arak King Yuan ini, telepon saja aku langsung. Baiklah, kedengarannya bagus. Bosan? Hati-hati di jalan. Benar-benar ada bodoh sebesar itu. Aku masih punya paman kedua. Halo paman kedua. Apakah kamu masih punya arak King Yuan di tempatmu? Aku punya 3 peti lagi. Baiklah. Aku akan mengambil semuanya. Simpan itu untukku. Shioji, uangmu ini. Itu uang dari jual arak King Yuan. Aku sedang membereskan rekening paman ketiga. Benarkah? Mana mungkin paman ketiga bohong padamu? Apa yang kamu rencanakan untuk dibeli? Tidak, aku tidak mau. Aku masih ada urusan di sini. Aku masih ada urusan. Silakan lanjutkan kesibukanmu. Sial. Bajingan itu benar-benar memperlakukan kita seperti bajingan. Kakak Kinkin, anggur seharga 30 yuan. Dia jual ke kita seharga 300 yuan. Aku membelinya sambil menahan kesal. Kakak Kinkin, apakah kita masih akan membeli arak ini? Ya, kami sedang. Aku hanya ingin mereka tahu. Seseorang membeli arak King Yuan dengan harga tinggi. Apa yang kamu cari? Kamu sudah membalikan segalanya. Kamu yang membersihkannya. Jangan khawatir tentang itu. Di mana aku meletakkannya? Sudah ketemu. Mengapa kamu mencari arak murahan ini? Bukankah kamu sudah berhenti minum arak murahan semacam ini sejak lama? Jangan khawatir tentang itu. Sudah dikemas. Semuanya sudah dimuatkan. Bosan? Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku menepati janjiku. Ini adalah pembayaran terakhir. Hitunglah. Baiklah. Bosan? Mulai sekarang, jika ada arak King Yuan, aku pasti akan memberitahumu. Masih kalimat yang sama. Aku akan beli semua yang kamu punya. Mengerti? Bosan? Hati-hati di jalan. Anak muda. Aku dengar Zhouji bilang, kamu sedang membeli arak King Yuan. Lihat arak ini. Maukah kamu membelinya? Paman, arak King Yuan seperti ini. Berapapun yang kamu punya di rumah, bawa semuanya padaku. Aku akan membelinya semua. Benarkah? Dan biar aku beritahu kamu. Barang ini adalah komoditas langka sekarang. Arak King Yuan seperti milikmu. Jual seharga 300 tak masalah. 300. Wanita tua. Wanita tua, lihat. Apa ini? 300 yuan. Dari mana semua uang ini berasal? Ini arak King Yuan yang baru saja aku gali. Uang dari hasil menjualnya. Kamu menjualnya kepada siapa? Kamu menjualnya dengan harga sebanyak itu? Di desa, kolektor arak datang. Dia bilang bahwa arak King Yuan ini, apapun yang kita punya dia mau semua. Tapi kita hanya punya 1 botol ini. Kalau tidak kita bisa menjual lebih banyak. Kita tidak punya. Teria punya. Bukankah dia baru saja mengakuisisi arak King Yuan itu? Arya? Paman ketiga Takagi, mengapa kalian di sini? Apakah kalian membeli arak? Kami datang mencarimu. Mari kita lihat, apakah kamu punya arak King Yuan di sini? Benar. Kami ingin membeli beberapa. Kami memang punya beberapa, tapi tidak banyak yang tersisa. Itu semua stok lama. Aku belum mulai membuat batch baru. Ya. Apa yang aku inginkan, justru adalah arak lama itu. Tepat sekali. Anggur lama itulah yang kami inginkan. Kalau begitu, apakah ini dia? Ya. Inilah araknya. Arya, harga berapa untuk 1 botol arak ini? Paman ketiga, jika kamu ingin meminumnya ambil saja. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Bahkan kerabat dekat hitung dengan jelas. Kamu sebutkan harganya, dan itulah harganya. Aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Bagaimana aku bisa menerimanya? Memang begitulah adanya. Berapa pun harga seharusnya?
Itulah yang harus dibayar. Mari kita hitung dengan benar. Paman ketiga Takagi. Jujur saja padamu, aku tahu bahwa di luar sana saat ini orang-orang membeli arak King Yuan lama, ada yang beli seharga 500 yuan per botol, dan ada yang bayar 800 yuan per botol. Tidak mungkin. Mengapa harganya begitu mahal? Tepat sekali. Arya, apakah kamu sudah lupa? Ketika kamu masih kecil, aku dan paman ketiga yang mengawasimu tumbuh besar. Ketika kamu tidak punya makanan saat kecil, kamilah yang memasak untukmu. Benar, Arya. Tante ketigamu bilang lama tidak lihatmu. Dan dia sangat rindu dan ingin bertemu. Benar, bagaimanapun kita adalah kerabat. Kamu tidak boleh jual ke kami dengan harga semahal itu. Tepat sekali, Arya. Jadi mari kita tetap pada harga sebelumnya. 100 yuan per botol. Baiklah. Kalau begitu itulah harganya. Arya, berapa banyak arak ini yang kamu miliki? Ya kali ini, kami ingin membeli sedikit lebih banyak. Paman ketiga dan kakak Ji menginginkannya. Jadi mari beri kalian 1 peti tiap orang. 1 peti. Arya, bisakah kamu menjual kepada kami sedikit lebih banyak? Bagaimanapun 1 peti tidak akan bertahan lama bagi kami. Tepat sekali. Arya, kita semua tetangga di sini. Jual kepada kami sedikit lebih banyak. Benar. Baiklah, kalau begitu 3 peti per orang. Setuju. Baiklah kalau begitu, 3 peti saja. Arya, kalau begitu kami pergi ambil araknya sekarang. Terima kasih, Arya. Orang tua kamu pelakunya. Apakah menurutmu Li Arya tahu? Kita ambil araknya untuk dijual demi uang. Bagaimana jika dia tahu? Hanya gadis kecil. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Tapi bagaimana jika dia di masa depan menolak menjual arak itu kepada kita? Apa yang akan kita lakukan saat itu? Kita sudah mengumpulkan uang muka dari bos itu. Dia tidak akan berani. Aku bilang padamu, kamu pergi panggil kerabat kita dan suruh mereka semua datang membeli. Biarkan semua orang datang membeli. Saat itu, apakah dia menjualnya atau tidak? Tidak akan terserah pada gadis kecil itu lagi. Aku akan menelpon sekarang juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Li Arya. Paman ketiga Takagi. Ayo pergi, ayo pergi. Arya kamu, mengapa kamu di sini? Paman ketiga. Apa yang kalian semua lakukan? Arya, kami datang untuk beli arak darimu. Ya, Beli arak. Pabrik arak King Yuan. ya. Itu adalah pabrik arak King Yuan. Paman ketiga. Ini. Begitu banyak paman. Aku tidak punya banyak pabrik arak King Yuan. Aku... Li Arya, kamu tahu dengan jelas di hatimu, arak King Yuanmu dijual mahal di luar. Sekarang paman-paman ini ingin mencari uang bersamamu. Melihat ekspresimu, kamu terlihat sedikit enggan. Bukan berarti aku. Jika kamu tak mau bantu paman-paman ini dapat uang, terus katakan saja. Paman-paman yang terhormat. Aku Li Arya, tentu ingin cari uang bersama semua orang. Tapi aku tidak punya banyak pabrik arak King Yuan. Aku tidak tahu berapa banyak paman-paman butuh. Aku mau 10 peti. Aku juga mau 10 peti. Aku mau 3 peti. Aku mau 2 peti. Aku juga mau. Aku juga mau. Paman-paman yang terhormat, kalian meminta begitu banyak sekaligus. Aku tidak punya sebanyak itu. Paling banyak aku hanya bisa menjual 1 peti per orang. Mana cukup 1 peti? Itu sama dengan kasih sisa makanan ke pengemis. 1 kotak tidak cukup. 1 kotak tuh kotak tidak cukup. Aku tahu bahwa baru-baru ini seseorang telah memborong arak King Yuan, tapi tidak ada yang tiba-tiba meminta volume sebanyak ini. Bagaimana jika orang yang membeli arak itu adalah penipu? Bukankah kalian membeli arak ini dengan sia-sia? Li Arya berhenti menakut-nakuti di sini. Kamu tak mau jual ke orang-orang di sini. Kamu mau monopoli untung sendiri kan? Kakak Ji, apa maksud dari ini? Apa maksudku? Li Arya, kamu tahu yang terbaik di hatimu. Jika kamu merasa bahwa orang-orang di sini menghalangimu untuk menghasilkan uang, maka katakan saja secara langsung. Kamu tidak perlu mencari alasan, mencari masalah. Itu tidak berguna. Kakak Ji, bagaimana kamu bisa berbicara tentangku seperti itu? Aku tahu bahwa baru-baru ini seseorang terus-menerus mengumpulkan arak King Yuan. Justru karena inilah aku kembali untuk terlibat dalam bisnis ini. Tapi belum tiba-tiba ada permintaan untuk kuantitas sebesar itu. Bukankah aku takut semua orang akan ditipu? Li Arya, siapa yang akan percaya apa yang kamu katakan? Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Tidak ada yang percaya.
Aku tidak percaya. Jika kamu tidak menghasilkan uang, apakah kamu akan kembali untuk melakukan ini? Kamu hanya ingin memonopoli keuntungan sendirian. Kamu tidak menginginkan paman dan bibi kami untuk mendapatkan uang pensiun. Tepat sekali. Bagaimanapun juga aku tidak peduli. Jika kamu tidak menjual kepadaku hari ini, kami tidak akan pergi. Benar. Jika kamu tidak menjual kepada kami tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi. Bagaimanapun juga kami ada di sini. Aku akan lihat siapa yang berani membeli arakmu. Li Arya. Paman-paman ada di sini. Jongkok di sini di tengah musim dingin. Apakah kamu mau paman-paman bergosip tentangmu di belakangmu? Paman ketiga, kamu adalah orang yang lebih tua. Beritahu aku apa yang harus aku lakukan sekarang. Arya, sebaiknya kamu jual saja. Baiklah, aku akan menjual. Tapi paling banyak hanya 1 peti per orang. Kalau lebih dari itu, aku rugi besar. Ini adalah pendekatan yang benar. Kami tidak menolak untuk membayarkan 1 peti saja. Ini sangat pelit. Tepat sekali. Kami datang untuk melariskan bisnisnya. Namun dia masih tidak senang. Apa kau tidak dengar apa kata bos kita? Mereka yang menginginkannya entrek di sana. Mereka yang tidak menginginkannya, minggir. Baiklah, baiklah. Ayo pergi, pelit. Mereka akhirnya memakan umpan. Beritahu Xiao Fei, menambah minyak ke dalam api. Bos Sang, semua arak sudah dikemas. Bos Sang, benar Bos Li. Perjalanan saya ke sini juga membawa kabar baik. Yaitu baru-baru ini, bos kami menyatakan, harga arak King Yuan telah naik lagi. Bukankah ini karena saya takut mengecewakan sesama penduduk desa kita? Itulah mengapa saya secara khusus datang untuk beritahu kabar ini padamu. Sekarang sebotol tunggal arak King Yuan ini bernilai 500. Apakah itu benar? Sungguh. Aku tetap pada ucapanku. Selama Anda Bos Li memiliki barangnya, kami akan ambil berapapun yang kamu punya. Baiklah Bos Yang. Aku tahu harus apa sekarang. Sesama penduduk desa, hari ini, mari kita hancurkan pabrik arak bobroknya, untuknya. Kakak Ji, apa maksudmu dengan ini? Apa maksud saya? Karena kamu menolak menjual arak kepada kami, maka kita harus merebutnya secara paksa. Siapa yang menyuruhmu menghalangi kami mencari uang? Bukankah begitu sesama penduduk desa? Mari kita hancurkan. Berhenti di situ kalian semua. Li Arya, apa yang kamu coba lakukan? Jika kalian berani maju selangkah lagi, aku akan membakar semua arak ini. Li Arya, apakah kamu berani? Li Arya, apakah kamu serius tentang ini? Jika kalian ingin menyita arakku, maka kita akan jatuh bersama. Baiklah, baiklah, baiklah. Semuanya berhenti. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Selama kamu menjual arak kepada kami, semuanya bisa dinegosiasikan. Padamkan api dulu. Padamkan api dulu. Padamkan. Sepertinya, kalau kalian tidak dapat arak hari ini, kalian tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Tepat sekali. Arya, selama kamu menjual arak kepada kami, semuanya bisa dinegosiasikan. 1.500 per kotak. Selama kalian membayar, aku akan menjual semua arak itu kepada kalian. Kalau tidak, jangan ada yang untung. Bos yang itu membeli sekotak arak seharga 3.000. Li Arya menjualnya seharga 1.500. Hanya dengan membaliknya, kita mendapat untung bersih 1.500. Mari kita lakukan. Bagus. Kami akan mengikuti harga Anda. Tetapi, kamu harus jual semua arak ini ke kami. Jika tidak, jangan salahkan kami kalau tak sopan padamu. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Kian, catat pembukuannya. Jual araknya. Apakah kalian puas sekarang? Arya, jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Bukankah kita hanya membantumu menghasilkan uang? Hati-hati, tidak mengantar. Paman ketiga, bagaimana langkah saya? Shioji,
Kamu masih yang paling cerdik. Besok, ketika bos yang tiba, kita akan mendapat untung besar. Hanya dalam satu malam, kita menghasilkan ratusan ribu. Paman ketiga, jangan khawatir. Aku punya cara lebih menguntungkan. Benarkah? Bagaimana kamu akan mendapat untung kali ini? Lihat saja Tuan. Halo Bos Lee. Halo. Bos Sang? Pabrik arak King Yuan yang Anda minta, saya sudah menemukannya. Namun ini hanya tentang harga. Kita perlu mendiskusikannya lagi. Benarkah? Kalau begitu Bos Lee, harga berapa yang ingin Anda jual kali ini? Bos Sang, seperti yang Anda tahu, pabrik arak King Yuan ini sangat sulit ditemukan. Gimana kalau 800 yuan per botol? Baik. 800 jadi begitu. Kalau begitu Bos Lee tolong siapkan barangnya. Aku akan datang ambil dalam beberapa hari. Baiklah. Kami berada di desa Lijia. Menunggu Bos Yang. Baiklah. Ayo kita minum. Ayo kita minum. Kakak King King. Dengan panggilan telepon ini, mereka seharusnya tidak curiga bahwa kita yang mengatur skema ini kan. Kalau begitu haruskah kita pergi sekarang? Jangan terburu-buru. Masalah ini belum selesai. Halo. Bos Sang, Bos Lee, sudah lewat seminggu penuh. Kenapa belum datang ambil araknya? Begini masalahnya. Baru-baru ini, aku diskusi dengan beberapa bos lain. Arak Anda, harganya terlalu tinggi sekarang. Saya sudah memutuskan untuk tidak membelinya. Jadi begitu rupanya, Bos Sang. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini, bukankah dia bilang, dia mau beli berapapun yang kita punya? Kak Cincing, mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Mengapa kita tidak mengambil saja uangnya dan pergi? Tidak perlu. Dia akan datang lagi. Kali ini, ingin ambil semua uang dari desa Lijia dalam satu kali serangan. Anggur kita ini, kita membelinya dari Arya. Kita bisa menjual kembali arak ini. Jual kembali padanya bukankah selesai? Tepat sekali. Para penduduk desa, ambil perlengkapan kalian dan pergi temui dia. Ayo pergi. Pergi, Ayo pergi. pergi. Mengapa kau tidak menjual arakmu dengan benar dan malah lari ke pabrik arakku yang bobrok ngapain di sini? Arya? Bukankah Bos Yang berhenti membeli arak kita? Anggur ini, kau masih bisa menjualnya. Kami baru saja datang ke sini untuk berdiskusi denganmu, anggur yang kami miliki. Tolong beli kembali dari kami. Benar Arya, kita semua tetangga di sini. Jadi tolong bantu kami. Tepat sekali Arya. Tolong bantu kami. Kalau tidak tak ada yang punya uang makan. Membantumu. Pernah bantu aku sebelumnya. Kalian semua yang cukup tua jadi pamanku. Larut malam, sekelompok dari kalian datang untuk memaksaku menjual semua arakku. Apakah kalian punya rasa malu? Siapa yang memaksa kalian? Mungkin itu kau yang berkolusi dengan kolektor arak itu untuk menipu kami demi uang kami. Aku tidak peduli. Bagaimanapun uangnya ada di tanganmu. Jika kau tidak mengambil kembali arak itu hari ini, kami tidak akan pergi. Semuanya beritahu saya, apakah itu benar? Kami tidak akan pergi. Kalian mencoba bertindak tanpa malu lagi bukan? Jangan lupa, bukan aku yang bersikeras menjual arak itu kepada kalian. Kalian yang merebutnya. Kamu, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Paman kedua. Kakak kedua. Kepala desa. Taman kedua. Arya, kamu tak perlu bilang apa-apa soal ini. Aku tahu segalanya. Benarkah? Aku malu pada kalian semua. Desa Lijia kita, sejak kapan, mengandalkan menindas junior dari desa yang sama untuk menghasilkan uang. Arya sudah memperingatkan kalian sebelumnya, menyuruh kalian mewaspadai penipu. Tapi bagaimana dengan kalian? Demi uang, kalian secara paksa membeli dan menjual barangnya. Siapa yang harus disalahkan? Arya benar. Kalian semua sudah menjadi tetua sekarang. Bisakah kalian menunjukkan sedikit kesopanan? Kerugian yang kalian derita kali ini sepenuhnya adalah perbuatan kalian sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Arya. Kakak kedua, berhenti bicara. Kami akan pergi saja. Ya kepala desa, Anda benar.
Kami akan segera pergi. Kami tidak akan mengganggu Arya lagi, baiklah. Lalu mengapa kalian masih berdiri di sini? Cepat pergi dan Yang. Tapi, paman kedua, Shioji, saat bertindak harus bergantung pada bukti. Apakah kau punya bukti? Apakah kalian semua punya bukti? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Semua paman. Uang itu, sebelumnya, aku tak punya cara kembalikan ke semua orang. Tapi sekarang, aku kebetulan punya. Proyek menghasilkan uang. Jika semua orang masih bisa mempercayaiku, Arya, aku bisa membantu semua orang berinvestasi. Arya, hal yang Anda sebutkan ini, proyek menghasilkan uang ini. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkannya? Setidaknya 5 digit atau lebih. Benarkah? Bisakah menghasilkan sebanyak itu? Tentu saja, kalau begitu. Arya, kau tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Biarkan mereka menderita kerugian dan mengambil pelajaran. Jangan serakah untuk setiap sedikit uang. Kalau tidak, kamu akan hitungkan uang untuk orang yang menjualmu. Mengerti, paman kedua? Lalu mengapa kau tidak pergi? Pergi. Kak Cincing, Lian Ping ini tampak cukup cerdik. Apakah ini akan memengaruhi rencana kita selanjutnya? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Arya, tentang apa tepatnya proyek Anda? Apakah benar-benar menguntungkan sebesar itu? Tentu saja, paman ketiga. Proyek kita ini sebenarnya adalah perdagangan luar negeri. Ini tentang mengambil barang, mengirimkannya ke luar negeri, ke negara asing, dan kita mendapatkan selisih harga di antaranya. Benar, sesederhana itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biar ku berikan contoh. Begini, kamu memberiku 100 yuan. Dan setelah 1 bulan, aku beri 120 yuan pokok dan bunga. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Kalau begitu paman ketiga mau coba. Ini. Biarkan saya memikirkannya lagi. Baiklah paman ketiga. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Paman kedua. Perdagangan ekspor ini. Apakah benar-benar menguntungkan sebesar itu? Ini bukan perdagangan ekspor. Ini adalah model penipuan keuangan. Paman kedua. Anda bilang mereka penipu. Aku sudah tahu saat mereka minta beli arak sebelumnya. Mereka yang menipu kita. Saya akan menghadapi mereka sekarang juga. Tunggu sebentar. Duduklah. Duduk. Ada apa, paman kedua? Apakah kau punya bukti, fakta bahwa kau tertipu? Menunjukkan kau serakat. Namun, jika masalah ini ditangani dengan benar, kita masih bisa menghasilkan uang. Apa? Kita masih bisa menghasilkan uang, paman kedua. Siapa bilang kita tidak bisa menghasilkan uang? Selama kau bukan orang terakhir yang berinvestasi, kau bisa menghasilkan uang. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Kemarilah. Baiklah, paman kedua. Saya mengerti. Saya akan segera mengurusnya. Pergi. Itu luar biasa. Benar. Kakak Cincing lihat. Setiap bulan. Itu luar biasa. Penghasilan kami 100-200 ribu yuan. Paman ketiga. Anda di sini juga. Shioji. Arya, bisnis Anda itu. Bisakah kakak Ji mengambil bagian? Jika kakak Ji ingin berpartisipasi, kau tentu saja diterima. Itu bagus. Arya, kemarilah. Ini adalah 100 ribu yuan. Untuk bagian dalam bisnis Anda. Jangan lupa bahwa setelah 1 bulan, dividen kakak Ji. Jangan khawatir kakak Ji. Setelah 1 bulan, aku akan kembalikan 120 ribu yuan pokok dan bunga. Shioji, itu 100 ribu yuan. Anda memberikannya kepada Arya begitu saja. Anda sangat mempercayainya. Apa yang perlu dipercaya atau tidak dipercaya? Paman ketiga. Dia adalah saudara perempuan kita sendiri. Mungkinkah dia akan menipu kita? Tepat sekali, paman ketiga. Mungkinkah aku akan merugikanmu? Jika paman ketiga tidak mau bergabung, itu juga tidak masalah. Ini bisnis bagaimanapun juga. Bukan berarti aku bisa memaksamu. Benar, paman ketiga. Jika Anda ingin berinvestasi, berinvestasilah. Jika tidak mau, lupakan saja. Arya, jika tidak ada hal lain di sini, saya akan pergi dulu. Kalian mengobrol dulu. Sampai jumpa kakak Ji. Baiklah. Arya? Kalau begitu Arya, saya juga akan pergi dulu. Mengenai masalah investasi ini, saya akan kembali dan memikirkannya lagi. Baiklah. Baiklah. Sampai jumpa paman ketiga.
Selamat tinggal. Kak Cing Cing, Li Ji ini tiba-tiba memberi kita uang. Aku selalu merasa dia punya motif tersembunyi. Aku tahu. Kamu tahu. Lalu mengapa kamu masih mengambil uangnya? Bukankah ini akan memengaruhi rencana kita? Atau menyebabkan masalah apapun? Tidak akan. Kita bisa menjadikannya sebagai pelopor saja. Kita masih kekurangan angka patokan. Ketika saatnya tiba, kita akan melakukan ini. Sepertinya apa yang dikatakan Arya ini benar. Proyeknya benar-benar bisa menghasilkan uang. Tunggu, kamu benar-benar percaya itu? Jika kamu punya cara untuk menghasilkan uang, apakah kamu akan memberitahu semua orang? Aku hanya tidak percaya Arya ini sebaik itu. Siapa tahu kejahatan apa yang dia sembunyikan di hatinya. Aku tahu, saudara-saudara sekalian, masih meragukan bisnisku. Itulah mengapa hari ini, aku mendirikan platform ini. Ingin memberitahu semua orang, apakah bisnisku benar-benar menghasilkan uang atau tidak. Kakak Ji, Anda memanggil saya. naiklah ke panggung. Arya? Apa maksud dari semua ini? Bukankah kakak Ji investasi uang denganku bulan lalu? Ini 120.000. Modal plus keuntungan dikembalikan kepadamu. Ini semua milikku. Arya, Anda benar-benar membagikan uang. The film was Siapa tahu rencana translated jahat yang and dia siapkan. narrated by M. Mungkin Xiaoji Media. ini adalah boneka. Aku menjamin kepada semua orang, kakak Ji sama sekali bukan boneka. Apakah itu menghasilkan uang atau tidak? Kalian akan tahu kalau tanya kakak Ji sebentar lagi. Benar, kesempatan investasi bulan kedua. Ada di sini lagi. Jika kalian ingin berinvestasi, kalian bisa mencari kian-kian. Ada apa kakak Ji? 120.000 yuan punyaku. Saya akan mengambilnya dan berinvestasi lagi. Apakah itu mungkin? Kakak Ji sangat percaya padaku. Tentu saja boleh. Tentu saja saya mempercayai Anda. Anda keluarga adik perempuan saya. Benar. Tunggu sebentar. Aku akan pulang ambil 180.000 yuan lagi. Kali ini, aku ingin investasi 300.000 yuan. 300.000. Apa kakak Ji investasi 300.000 yuan? Apa kakak Ji investasi 300.000 yuan? 300.000. Kakak Ji, apakah Anda yakin? Pasti, aku investasi 100.000 yuan bulan lalu. Bulan ini, saya tidak melakukan apa-apa. Dan aku dapat 20.000 yuan. Kalau aku investasi 300.000 yuan kali ini, bulan depan, saya tidak akan melakukan apa-apa. Dan aku bisa dapat 60.000 yuan. 60.000 yuan. 60.000 yuan. Bisa dapat banyak begitu. Bisa dapat banyak begitu. Tentu saja, kian-kian ingat ini baik-baik. Kakak Ji investasi 300.000 yuan. Beri dia dividen 25% bulan depan. 25%. 25%. Baiklah Kak Arya, sudah kucatat. Kalau begitu itu luar biasa. Jadi aku ucapkan terima kasih padamu dulu. Kamu tunggu di sini. Aku pulang ambil uang. Tunggu, aku sudah kaya raya. Arya, katakan padaku yang sebenarnya. Bisnismu ini bisa benar-benar investasi 100.000 yuan. Dan dalam 1 bulan, laba bersih 20.000 yuan. Paman ketiga, kamu tidak seharusnya bilang begitu. Bagaimana mungkin bisnis terus menghasilkan uang selamanya? Bisnis ini sedang menghasilkan uang sekarang. Lihatlah Kakak Ji. Paman-paman yang terhormat, warga desa yang terhormat, masih ada 25 tempat tersisa bulan ini. Siapa cepat dia dapat. Jika kalian perlu mendaftar, cari saja kian-kian. Paman kedua, aku sudah mengikuti instruksimu. Dan mengembalikan uang Arya. Selain itu, aku tambah 180.000 yuan lagi. Tapi paman kedua, mereka tidak akan kabur Kar. Kabur untuk apa? Berapa banyak uang yang sudah mereka ambil? Uang para penduduk desa. Dia belum menerima 1 sen pun darinya. Ini masih pagi. Beberapa hari terakhir ini. Apakah ada yang pergi menemui Arya? Ya ada beberapa. Tapi tidak banyak orang. Dan, dilihat dari penampilan mereka, mereka juga tidak terlihat terlalu kaya. Saat ini, penduduk desa semua menunggu dan melihat. Begitu kalian semua dapat uang bulan depan, mereka tidak akan bisa menahan diri. Tunggu sebentar lagi. Baiklah paman kedua. Bagaimana kekuatannya paman kedua? Kak Cing Cing, aku masih pikir The ada yang film was salah dengan Li Ji. translated and Meskipun narrated akhir-akhir by M. ini Media. cukup banyak penduduk desa datang ke kita. Tetapi, paling banyak mereka memberi beberapa ribu atau 10.000. Digabungkan, itu tidak sebanyak yang diberikan Li Ji sendirian. Tentu saja dia punya masalah. Dia hanya ingin menggunakan kita sebagai kambing hitam. Apa? Lalu apakah dia tahu apa yang kita rencanakan? Tentu saja. Dia benar-benar pikir orang-orang bodoh. Tapi, mengapa dia memberi kita uang? Dan bahkan membela kita? Benar, dia bertaruh pada waktu yang tepat.
Apakah dia berhenti lebih dulu? Atau kita berhenti lebih dulu? Bagaimanapun juga, apa yang kita berikan adalah uang tunai sungguhan. Yang berarti, jika dia berhenti sebelum kita, dia bisa untung dariku sekali gratis, dan kemudian balik menuduh kita menipu uang penduduk desa. Dan beberapa dari kita akan menjadi kambing hitamnya yang sempurna. Tepat sekali, begitulah adanya. Jadi sekarang, semua orang bertaruh pada waktu terbaik. Kalau begitu Kakak King, bagaimana jika mereka langsung melaporkan kita? Bukankah kita akan benar-benar tamat? Haruskah kita lari? Jangan khawatir, kita bisa kabur, tapi tidak sekarang. Berapa banyak uang ini, sih? Kita baru saja memulai. Mereka sangat serakah. Aku sudah punya rencana. Pertunjukan sebenarnya baru mulai. Liji, dividen 40.000. Lidasi, dividen 30.000. Lesi Mei, dividen 20.000. Paman tetua dan sesama warga desa yang terkasih. Sekarang, kalian sudah punya uang senang. 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 Sekarang, aku ingin memperkenalkan orang yang paling penting kali ini. Karena dia menyediakan uangnya, kita bisa mendapatkan uang. Menurut kalian siapakah orang ini? Itu Kakak Ji. Kakak Ji, kita berutang kali ini kepada kalian semua. Kita berhasil mengatasi krisis. 400.000 ini adalah yang pantas Anda dapatkan. Apa? Apa? 400.000 sebanyak itu? 400.000 sebanyak itu. 400.000. Area ini. Apakah kamu salah hitung? Bukankah itu 375.000? Aku tidak salah hitung. Bos besar sangat puas dengan Anda. Puluhan ribu yuan bonus darinya. Bos besar. Ya, benar sekali. Bos besar. Itu. Kakak J, aku tahu apa yang ingin Anda katakan. Jangan khawatir. Begitu waktunya tepat, bos besar akan menemui Anda. Karena dukungan Kakak J. Bisnis kita sedang berkembang pesat. Bos besar berkata bahwa desa Lijia kita, dividen bulanan, akan meningkat sebesar 20%. Akan meningkat 20%. Itu berarti 40%. Ini berarti, jika kita investasi ke bisnis area, 100 yuan, dalam 1 bulan gabungan pokok dan bunga, kita bisa mendapatkan 140 yuan. Kalau kita investasi 1 juta GT 1,4 juta. Tepat sekali, itulah yang dikatakan bos besar. Selain itu, bisnis bos besar masih berkembang. Kalau ada orang lain mau investasi, kalian bisa mendaftar sekarang. Aku mau mendaftar. Aku juga mau. Aku mau dan aku dan aku. Aku mau dan aku dan aku. Sekarang, kalian tahu aku punya dukungan kuat. Apa yang akan kalian lakukan? Paman kedua, hari ini semangat warga desa berinvestasi sangat tinggi, dan semua dividen sudah dibagikan. Namun, Arya akhirnya menyebutkan bahwa ada bos besar. Pantas saja mereka bisa begitu mewah dan kaya. Jadi ada bos besar di belakang mereka. Tapi apa sebenarnya tujuan mereka? Paman kedua, mengapa kita tidak berhenti saja? Selain itu, kita sudah menghasilkan 120.000 yuan. Itu cukup banyak. Mau berhenti cuma karena 120.000 yuan. Lihatlah kurangnya ambisimu. Uang yang sudah masuk ke desa Lijia. Jika uang itu terbang keluar dari tangan Li Anping, bukankah itu menampar wajahku? Lalu paman kedua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di kartu ini, ada 16 juta. Ambil ini dan berikan kepada Arya. Katakan saja padanya bahwa kita perlu bertemu bos besar itu. Jika tidak, kita tidak akan berinvestasi lagi. Kesempatan bagus melihat wajah asli bos besar. Baiklah paman kedua, aku akan pergi melakukannya sekarang. Hanya, uang ini. Tolong ambil kembali. Aku tidak berani menerimanya. Jika bos besar ingin bertemu denganmu, dia pasti akan menemuimu. Baiklah kalau begitu. Paman kedua, dia bilang dia tidak berani mengambil uang ini, dan dia jelas tidak berani menyebutkannya. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya. Dia bahkan mengembalikan kartunya. Saya selalu berpikir, mereka pakai uang penjualan arak untuk bayar bunga. Tapi saya tidak menyangka, mereka benar-benar punya bos besar di belakang mereka. Kau ambil uang ini dan terus tuangkan. Aku ingin melihat tepatnya berapa banyak uang yang perlu kita investasikan sebelum kita bisa bertemu bos di belakang mereka. Tapi paman kedua, bagaimana jika bos besar ini palsu? Mereka mengambil uangnya dan kabur. Bukankah kita akan ditinggalkan tanpa apa-apa? Sudah kubilang, selama uang ini masuk ke desa Lijia, uang itu tidak akan lari. Kalau tidak, 25 tahunku sebagai kepala desa
Akan sia-sia bukan? Mengerti, paman kedua. Aku akan segera menanganinya. Kita punya uang. Sepertinya para paman dan tetua telah mendapatkan cukup banyak selama 2 bulan ini. Aku punya kabar baik lainnya. Apakah semua orang ingin mendengarnya? Ya. Ya, Bos besar berkata bahwa pendapatan kita bulan lalu sudah mencapai 10 juta. Dia berkata untuk menaikkan tingkat kita lagi dan dividen yang diberikan kepada kita telah mencapai 60%. Oleh karena itu, Kakak Kingkin, aku baru saja menghitung. Uang yang kita miliki tidak lagi cukup untuk membayar orang-orang bunga bulan depan desa Lijia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? uang dari desa Lijia, berapa banyak yang sudah kita dapatkan? Kak Cing Cing, aku mencari tahu. Sekarang seluruh desa Lijia, pada dasarnya uang semua orang ada di tangan kita. Selain itu, beberapa orang bahkan menjual rumah mereka di kota dan mengambil pinjaman. Kakak Xian juga menelponku, mengatakan bahwa para lintah darat di kota itu terus mendesak kita bayar kembali uang itu. Jika kita tidak segera membayarnya kembali, mereka akan menyerbu desa Lijia. Baiklah, kalau begitu. Kemasi barang-barangmu. Dan kalian semua tinggalkan desa Lijia. Ini, Bagaimana denganmu? ini, Tetap pada rencana. Aku punya cara. Begitu aku pergi, akan sulit bagimu untuk meninggalkan desa Lijia. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Tetap pada rencana. Setelah kalian pergi, aku punya cara untuk keluar. Selain itu, aku punya bos besar yang mendukungku. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Baiklah. paman kedua, kita sudah menginvestasikan 5 juta. Mereka tidak akan kabur, Kar. Jangan khawatir. Saya sudah membuat semua pengaturan. Saya punya orang yang selalu mengawasi mereka. Ini hanya 5 juta. Jumlah uang ini, banyak orang di desa Lijia kita mampu mengeluarkannya. Ini belum waktunya. Lalu kapan waktunya? Saya perkirakan, batas bawah mereka adalah bunga 100%. Saat ini baru 60%. Kita masih bisa memeras 2 putaran lagi. Tapi paman kedua, cukup. Saya dengar, cukup banyak orang di desa kita sedang bersiap menjual rumah mereka untuk mendapatkan uang besar ini. Kamu santai saja, baiklah. Saya cukup tertarik pada bos besar misterius di belakang mereka. Benar. Kakakmu akan kembali. Pergi temui dia di pintu masuk desa nanti. Kakakku sudah kembali. Baiklah. Kalau begitu aku akan menjemput kakakku. Paman ketiga, kalian semua mau kemana? Arya, mengapa kamu sendirian? Di mana bawahanmu? Apakah kau mencari mereka? Mereka tidur di tempat pembuatan anggur. Ada apa? Kamu bicara omong kosong. Tadi malam, aku sendiri melihat mereka membawa bungkusan besar dan barang bawaan kecil melarikan diri. Katakan padaku yang sebenarnya. Arya, apakah kamu menyuruh orang-orangmu untuk mengambil uang kami dan melarikan diri? Ya. Paman ketiga, kau pasti salah lihat. Katakan padaku, jika aku ingin mereka melarikan diri, mengapa aku tidak lari sendiri? Jika aku ketahuan olehmu, apakah aku masih bisa lolos dengan mudah? Itu kamu pembohong. Kamu benar-benar di sini. Kau pembohong sialan. Menipuku saja tidak cukup. Kau benar-benar datang untuk menipu desa kami juga. Aku tahu itu. Kau dan Wang Xian itu bekerja sama. Kau adalah... Apakah kita saling kenal? Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Omong kosong. Bahkan jika kau berubah menjadi abu, aku masih akan mengenalimu. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kakak Wei, apa yang terjadi di sini? Apa kau tidak tahu? Aku dijebak madu dan wanita. Sialan inilah yang melakukan trik itu. Apel, itu hal itu. Di mana kamu berutang 50.000 yuan kepada insiden di mana kau diculik. Tepat sekali.
Pengacaramu, aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku tidak menyangka kau mengabaikan jalan menuju surga, dan malah melemparkan dirimu ke gerbang neraka. Aku sama sekali tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan khawatir, kau akan mengerti sebentar lagi. Mataku. Di mana uang kita? Uang apa? Aku tidak tahu. Masih di sini. The film was Berpura-pura bingungnya. translated and narrated Saya by bertanya M padamu untuk Media. terakhir kalinya. Di mana uang kita? Kamu tidak mau memberitahu kami. Kami punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Uang itu hilang. Tidak tersisa 1 sen pun. Ayah ngapain ngomel sama dia? Siksa saja dia secara langsung. Aku tidak percaya. Dia tidak bilang uang dari mana. Kau wanita sialan. Kau tidak hanya menipu uangku, tetapi kau juga menipu uang seluruh desa kami. Apa kau mencari mati? Menjijikan. Itu terlalu menjijikan. Kau ingin mati bukan? Ayo, bunuh aku. Sama seperti dulu, ketika kau membunuh orang tuaku. Bunuh aku. Kau pikir aku tidak akan berani? Tunggu sebentar. Kamu adalah gadis kecil dari keluargamu itu, ngukingkingkan. Pantas saja. Ketika aku pertama kali melihatnya, aku merasa dia terlihat familiar. Kau akhirnya mengingatku. Ya, aku Mu King King. Dulu, kau memukuli orang tuaku sampai mati. Dan aku menonton dari samping. Sekarang, kembali balas dendam untuk mereka. Kalian semua pantas mati. Kamu kembali untuk balas dendam. Tetapi hasilnya adalah, kamu tetap berakhir di tangan kami. Mengingat kamu pernah menjadi orang dari desa Ligia. Saya akan bertanya padamu sekali lagi. Di mana kamu menaruh uang yang kamu tipu dari kami? Selama kamu memberitahu kami, saya akan melepaskanmu. Jangan harap. Dulu ketika kau memukuli orang tuaku sampai mati. Hanya demi uang. Memukuli orang tuaku sampai mati. Sekarang, setelah kau hancur total, adalah balasanmu. Kamu menolak yang baik-baik. Sekarang kamu harus menerima hukuman. Xiaowei, Xiaoji, saya serahkan ini pada kalian berdua. Asal jangan membunuh siapapun. Jangan khawatir Ayal. Jamin sisakan napas untuknya. Jangan khawatir paman kedua. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Jangan ada yang bergerak. Hal yang sudah kau pesan sebelumnya. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Lian Ping dan kelompoknya The telah film was berhasil ditangkap. translated Apa and yang menanti narrated mereka by M adalah Media. sanksi hukum. Terima kasih.